Selamat siang semua. Siap untuk kita kuliah siang ini? Oke. Hari ini kita meneruskan untuk belajar grand teori ya, dari psikologi sosial. Nah, minggu ini kita membahas tentang field theory, ya, atau ada yang mengatakan kalau di bahasa Indonesia kan teori lapangan. Nah, silahkan kelompok yang presentasi hari ini kelompok siapa ya? Saya kok lupa belum buka. Kelompok saya Bu, kelompok 3-4. Kelompok 3 dan 4 Bu. Oke, kelompok 3 dan 4. Siapa yang mau duluan nih? Kelompok 3 atau kelompok 4? Urut aja, oke. Sudah. Kelompok 3 ya, berarti ya. Ya, silahkan gitu. Nah, oke, sudah terlihat. Langsung dimulai ya Bu? Ya, silahkan. Bergantian atau hanya satu orang nih yang presentasi? Kami 3 Bu. Oke, good. Selamat siang Ibu Desi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori lapangan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada terdiri dari Natalia, Florentia, saya sendiri, dan Kristoforo. Nah, selanjutnya. Nah, teori lapangan atau field theory ini juga disebut dengan teori psikodinamika. Nah, tokoh yang paling terkemuka dalam teori lapangan ini yaitu Kurt Lewin. Nah, karena Kurt Lewin ini adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan paling jauh mengembangkan teori lapangan. Nah, selanjutnya. Selain Kurt Lewin, ada beberapa tokoh seperti Tolman, Wilher, dan Bruce Wicke. Nah, pada pertemuan ini, kelompok kami akan membahas teori lapangan dari Kurt Lewin. Selanjutnya. Teori lapangan dari Kurt Lewin ini sangat berpengaruh dari aliran psikologi Gestalt, yaitu aliran psikologi yang berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Max Wertheimer. Nah, pandangan psikologi Gestalt ini yaitu bagian atau elemen kejiwaan tidak berdiri sendiri, melainkan terorganisir menjadi suatu keseluruhan. Nah, karena aliran Gestalt ini terlalu memikirkan tentang penginderaan, maka Lewin memisahkan diri dan mengembangkan teori lapangan ini. Selanjutnya, ada 4 poin penting dalam teori lapangan ini. Yang pertama, teori ini menggunakan metode konstruktif, yaitu mengklasifikasi objek studinya berdasarkan hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, Lewin memakai teori ini sebagai pengganti metode klasifikasi yang pada saat itu banyak dipakai. Nah, metode klasifikasi ini hanya mengelompokkan berdasarkan persamaan dan bersifat statis, sedangkan Lewin ingin menggunakan metode yang bersifat dinamis karena objek studinya juga tingkah laku yang dinamis. Yang kedua, ada cara pendekatan yang digunakan dalam teori ini juga selalu harus bersifat psikologis. Yang ketiga, analisis dalam teori lapangan ini harus berawal dari situasi sebagai keseluruhan atau totalitas. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teori ini harus eksak dan logis, yaitu berupa bahasa matematik. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
tetapi komunikasi antara dua wilayah tersebut menimbulkan ketegangan pada satu wilayah, dan ketegangan menimbulkan kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang menyebabkan tingkah laku. Namun sebelum kebutuhan bisa menimbulkan lokomosi, masih ada satu faktor lagi, yaitu batas dari wilayah yang bisa. Kalau batas kaku dan kenyal, maka batas itu akan sulit ditembus oleh daya yang ada dalam lapangan kilometer seorang, sehingga sulit terjadi locomotion. Maka akan terjadi sebaliknya, kalau batas wilayah itu kena, maka akan terjadi pertukaran daya antar wilayah, sehingga wilayah-wilayah yang berkomunikasi itu berdalam tingkat tegangan yang seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Natalia. Baik, saya akan menjelaskan konsep ketiga, yaitu daya atau force. Merupakan suatu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan. Kurt Lewin membagi daya-daya ini menjadi 5 jenis. Yang pertama, daya mendorong. Contohnya seperti ketika orang datang ke sebuah rumah makan karena rumahnya terkenal enak-enak. Daya yang kedua yaitu daya menghambat. Contohnya ketika jalan ramai dan menghambat seorang untuk mencapai tujuannya, atau hambatan sosial di mana seorang pegawai ragu-ragu untuk masuk ke ruangan atasannya dan meminta tuntutan kenaikan gaji. Berikutnya, daya yang ketiga, daya belajar sendiri. Contohnya ketika seorang individu lapar, individu tersebut pergi ke rumah makan. Daya yang keempat, daya yang berasal dari orang lain. Contohnya seperti suruhan dari atasan kepada sekretarisnya, atau larangan seorang ibu pada anaknya. Dan yang kelima, daya yang impersonal, yaitu daya yang bukan berasal dari kehendak diri sendiri maupun dari orang lain, melainkan berasal dari situasi. Contohnya seperti norma sosial mengajarkan atau melarang kita untuk bicara keras-keras saat malam. Berikutnya, konsep keempat, yaitu ketegangan atau tension. Meredakan ketegangan tidak berarti bahwa ketegangan itu harus hilang sama sekali atau dalam kondisi nol, melainkan ketegangan itu disebarkan secara merata dalam satu wilayah ke wilayah-wilayah lain dalam lapangan kehidupan. Peredaan ketegangan berarti terciptanya equilibrium atau keseimbangan di antara wilayah. Dengan demikian, ketegangan suatu wilayah tertentu bisa mereda. Tapi secara umum, ketegangan di seluruh lapangan kehidupan belum tentu mereda. Sebelum saya menjelaskan tentang kelemahan teori lapangan, saya ingin berkata bahwa sumbangan terbesar dari teori lapangan ini adanya bukti bahwa penelitian psikologi sosial dapat dilakukan dengan metode eksperimental dan juga dapat dilakukan di laboratorium. Kelemahan dari teori lapangan antara lain, Kurt Lewin tidak menyajikan teorinya secara sistematis. Yang kedua, banyak konsep dan konstruksi yang tidak dijelaskan dengan baik sehingga memiliki arti yang kabur. Yang ketiga, banyak teori ini terlalu sibuk diri dengan aspek-aspek mendalam dari kepribadian sehingga mengabaikan tingkah laku motoris yang over. Dan yang keempat, penggunaan konsep topologi yang menyimpang dari arti sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, ya, terima kasih. Cukup ini ya, cukup lengkap apa yang dipresentasikan. Yang mulai dari sedikit tadi sejarahnya, kemudian tokoh dari teori lapangan, ya kemudian konsep-konsep dari teori lapangan. Ya. Oke, sebelum kita buka sesi diskusi tanya jawab, ya, sehingga mungkin dari kelompok 4 juga bisa saling melengkapi gitu ya, dari kelompok 3 tadi.
Oke, silakan kelompok 4. Selamat pagi kepada Ibu Desi dan teman-teman sekalian. Jadi dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang di lapangan dari Kedlapan. Nanti kami akan memperlihatkan saat kami presentasi. Selanjutnya, kelompok ini terdiri dari Billy Natania, saya Francisca Christina, Patricia Irewa, Samantha Tapangan, dan Vincent Soravan. Selanjutnya. Presentasi ini terdiri dari sejarahnya Kurt Lewin, field theory itu sendiri, life space dan tingkah laku, daya dan tension, kelebihan dari kekurangan teori, dan aplikasinya. Baik, untuk yang pertama mengenai Kurt Lewin. Kurt Lewin ini merupakan tokoh yang tertarik dengan psikologi fisika. Ia juga merupakan psikolog pengikut Gestalt, di mana maaf, putus-putus atau tidak? Ya, cukup putus-putus sih. Kalau mau misalnya off cam juga enggak apa-apa. Oh Kalau iya. misalnya mengganggu sinyalnya enggak apa-apa. Masih putus-putus. Kayaknya lebih jelas ya. Oh iya, baik Bu. Saya ulang dari pertama ya Bu. Ya. Ya, baik. Untuk yang pertama ini mengenai Gestalt Kurt Lewin, merupakan tokoh yang tertarik dengan psikologi fisika, seorang psikolog pengikut aliran Gestalt, merupakan seorang psikolog pengikut aliran Gestalt yang didirikan oleh Max Wertheimer, Kurt Kafka, dan juga Wolfgang. Tapi Kurt Lewin ini bukan pengikut ortodoks atau pengikut yang berpegang teguh pada aliran tersebut, karena aliran Gestalt ini lebih memfokuskan pada persepsi saja. Makanya sejak argumen itu ia mulai mengusulkan namanya teori Medan. Kemudian yang kedua, ia juga menjelaskan bahwa perilaku manusia itu saling berhubungan dan memiliki pola tertentu. Dan yang keempat ini teori Lewin yang sangat terkenal di dunia psikologi adalah teori Medan atau teori lapangan, di mana teori ini menggambarkan manusia merupakan pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang field theory atau teori lapangan itu sendiri. Nah, menurut Supratiknya tahun 1997, teori lapangan ini adalah sekumpulan konsep dengan mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Dengan konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam situasi yang konkret. Nah, seperti juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kalau awalnya memang teori lapangan ini sering dikira orang hanya milik Kurt Lewin saja, tapi juga sebenarnya sudah ada tokoh lain juga yang menjelaskan teori lapangan ini sendiri, yaitu sepertinya ada Tolman tahun 1932. Tapi memang yang menjadi poin lebih bagi seorang Kurt Lewin ini, beliau bisa menjelaskan, bisa mengutarakan dengan lebih baik lagi dan juga mengembangkan lebih jauh teori lapangan ini sendiri, jadi sehingga beliau lebih dikenal lebih jauh juga oleh masyarakat. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya juga, kalau teori lapangan ini juga merupakan ada pengaruh dari teori Gestalt, di mana juga teori lapangan ini juga mempunyai fokus mengutamakan pada keseluruhan juga seperti teori Gestalt ini sendiri. Nah, untuk konsep teori lapangan itu sendiri, Kurt Lewin ini mengadopsi definisinya itu berdasarkan dari karya-karya Albert Einstein, di mana suatu lapangan adalah satu keseluruhan fakta-fakta yang dianggap sebagai saling berhubungan. Nah, dalam teori lapangan itu, Kurt Lewin mengatakan kalau suatu perilaku tidak hanya disebabkan oleh diri orang itu sendiri atau ditentukan oleh banyak faktor-faktor dari lingkungan sekitarnya. Nah, perilaku orang tersebut merupakan interaksi antara faktor individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, Kurt Lewin ini terkenal juga dengan rumus perilakunya seperti yang ada di PPT,
itu ada rumus B sama dengan F dalam kurung P, E. Nah, B ini adalah behavior atau perilaku. Kemudian ada P itu adalah personnya sendiri, dan personnya itu dibagi jadi kayak digabung gitu, ada environment atau lingkungan. Nah, dalam konsep Lewin ini, hubungan antara individu dan lingkungan itu merupakan hubungan yang holistik untuk menjelaskan perilaku seseorang. Maka harus mengetahui beberapa hal, yaitu ada life space, individu yang menentukan fungsi atau F, yang menghubungkan antara perilaku dengan life space itu sendiri. Nah, teori lapangan ini juga disebut juga sebagai teori medan. Kemudian, ada salah satu ciri yang menjadi ciri khas dari teori lapangan ini atau teori medan ini adalah dia menggunakan metode konstruktif atau metode genetik, di mana ada beberapa konsekuensi yang terjadi dalam menggunakan metode itu, di mana yang pertama adalah teori lapangan itu harus dapat mengungkapkan daya atau kekuatan yang mendorong suatu tingkah laku. Kemudian, cara pendekatan yang digunakan itu juga harus selalu psikologis. Jadi tingkah laku harus didefinisikan dari sudut pandang pelaku, bukannya sudut pandang peneliti. Kemudian, analisisnya harus berawal dari situasi sebagai keseluruhan atau totalitas, tidak dari elemen-elemen yang berdiri sendiri. Kemudian, tingkah laku dianalisis dalam rangka lapangan atau saat tingkah laku itu terjadi. Jadi tidak perlu historis seperti psikoanalisa, tetapi juga tetap harus sistematis. Kemudian, bahasa yang digunakan itu harus eksak dan logis, dan tidak perlu bahasa kuantitatif, sebab menurut Lewin bahasa matematik itu juga bisa menjadi bahasa kualitatif. Nah, teori lapangan ini juga harus fokus pada konsep-konsep seperti yang saya jelaskan di awal juga menurut definisi dari supratiknya tadi. Untuk itu konsep-konsep dari teori lapangan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nama saya Maria dan saya akan menjelaskan mengenai life space atau yang biasa disebut dengan lapangan kehidupan. Lapangan kehidupannya seorang individu itu terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan psikologis yang ada padanya. Sama seperti lapangan kehidupan suatu kelompok adalah kelompok itu sendiri dengan lingkungan di mana kelompok itu berada di suatu waktu tertentu. Lapangan kehidupan itu terbagi dalam beberapa wilayah atau yang bisa disebut dengan lingkungan kehidupan atau life sphere. Lingkungan kehidupan itu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi nyata maya. Dimensi nyata adalah lingkungan kehidupan yang memiliki sifat nyata atau reality yang mana dapat berupa seperti ibu, teman, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan yang sifat maya atau yang bisa disebut dengan reality itu dapat berupa seperti harapan, cita-cita, dan lain-lain. Dimensi yang kedua adalah fluidity dari lingkungan-lingkungan kehidupan tadi. Fluidity itu berarti dapat terjadi pergerakan dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, di mana hal tersebut itu tergantung pada seberapa keras atau lunaknya dinding-dinding pembatas dari masing-masing wilayah lapangan kehidupan tersebut. Dimensi yang terakhir adalah lapangan kehidupan adalah waktu psikologi. Meskipun konsepnya Lewin itu merupakan konsep yang ahistoris, perkembangan lapangan kehidupan itu sendiri itu menyebabkan masa lalu, masa kini, dan masa depan psikologi. Sehingga dimensi waktu ini itu memberikan sebuah sifat yang dinamis pada lapangan kehidupan. Selanjutnya ada tingkah laku atau lokomasi. Menurut Lewin, tingkah laku atau lokomasi adalah suatu perubahan atau gerakan yang terjadi pada lapangan kehidupan. Lokomasi itu dapat terjadi karena adanya komunikasi antara dua wilayah dalam lapangan kehidupan seseorang, di mana komunikasi tersebut itu dapat menimbulkan adanya ketegangan, dan ketegangan itu akan menimbulkan suatu kebutuhan, sehingga kebutuhan itu akan menyebabkan tingkah laku. Namun, ada satu faktor lagi sebenarnya yang dapat menimbulkan suatu tingkah laku. Ya, faktor-faktor itu adalah adanya batas dari wilayah-wilayah yang bersangkutan. Jika batasnya yang di antara dua wilayah itu tuh sangat kaku, maka batasnya itu akan susah untuk ditembus oleh daya yang ada dalam lapangan kehidupan seseorang, sehingga lokomasi itu akan sulit untuk dibentuk. Sedangkan jika batas wilayah tersebut itu sangat lunak,
maka akan terjadi pertukaran daya antar wilayah sehingga wilayah-wilayah yang berkomunikasi berada dalam tingkat ketegangan yang seimbang kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada daya dan ketegangan. Di sini daya didefinisikan oleh Lewin sebagai suatu hal yang menyebabkan perubahan. Perubahan itu terjadi jika suatu wilayah itu ada valensi tertentunya. Nah, valensi ini bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Nah, yang bersifat negatif ini akan meningkatkan tegangan, sedangkan yang bernilai positif itu akan mereduksi atau mengurangi tegangan. Lalu Lewin juga membagi daya dalam beberapa jenis, yaitu daya yang mendorong. Misalnya kalau merasa lapar, maka orang itu akan makan. Lalu ada daya yang menghambat. Yang ketiga, ada daya yang berasal dari kebutuhan sendiri. Yang keempat, ada daya yang berasal dari orang lain. Yang kelima, ada daya yang impersonal. Impersonal itu tidak berasal dari kehendak sendiri atau dari orang lain, tapi dari suasana di sekitar. Misalnya kalau waktu malam tidak boleh berbicara terlalu keras. Selanjutnya ada ketegangan. Tegangan ini berarti suatu keadaan untuk siap bertindak. Nah, ketegangan ini dapat terjadi karena keperluan di dalam diri sendiri atau dari lingkungan atau bahkan dari keduanya, tanpa mempedulikan bentuk-bentuk yang menjadi sumber dari ketegangan itu sendiri. Nah, ketegangan ini bisa dikurangi kalau pada bagian-bagian tersebut mempunyai valensi yang positif. Tapi perlu diingat kalau tegangan itu mereda bukan berarti tegangan itu hilang sama sekali atau nilainya itu 0. Tapi tegangan itu disebarkan secara merata dari suatu wilayah satu ke wilayah lapangan kehidupan yang lain. Nah, yang dapat mempengaruhi peredaan ketegangan itu yang pertama adalah tercapainya keseimbangan atau equilibrium. Kedua, ada permeability, yaitu sejauh mana suatu batas wilayah dapat ditembus oleh daya dari daerah di sekitarnya. Yang ketiga adalah kejenuhan. Jadi kalau misalnya suatu kebutuhan itu telah terpenuhi sampai jenuh, maka ketegangan akan mengendur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori lapangan ini. Jadi kelebihan yang pertama itu dari tokohnya sendiri. Memang Kurt Lewin ini tokoh yang paling menarik teori tentang lapangan ini lebih jauh daripada tokoh-tokoh yang lain. Lalu untuk kelebihan dari teorinya ini sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, teori lapangan ini bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dirinya dan lingkungannya. Jadi di lingkungan itu sebenarnya kita sebagai manusia bisa mempengaruhi orang lain. Maka dari itu teori ini termasuk dalam psikologi sosial karena tingkah laku disebabkan oleh dirinya dan lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial itu bisa dari orang lain juga. Dan penelitian psikologi sosial ini bisa dilakukan dengan metode eksperimental. Maksudnya itu adalah eksperimen itu ketika kita berusaha untuk mempengaruhi sesuatu. Misalnya dalam konteks tingkah laku sama dengan fungsi pribadi dan fungsi lingkungan. Saat kita sebagai teman misalnya berusaha untuk mempengaruhi orang lain, maka kita akan maaf, ini suara saya putus-putus ya? Nggak apa-apa, masih cukup jelas kok. Oh iya Bu, terima kasih. Saat kita itu berusaha untuk mempengaruhi perilaku teman kita, maka kita itu akan menggunakan metode eksperimental ini. Jadi kita itu dari posisi lingkungan bagi dia,
itu mempengaruhi dia. Maka dari itu, penelitian psikologi sosial ini bisa dilakukan dengan yang pertama metode eksperimental, karena lingkungan itu juga bisa mempengaruhi tingkah laku. Jadi ada orang yang posisinya itu sebagai lingkungan bagi kita untuk mempengaruhi tingkah laku kita, dan penelitian ini bisa dilakukan di laboratorium. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, teori ini kurang akurat untuk meramal perilaku manusia. Hal ini dikarenakan mereka itu kan pusatnya di lingkungan yang secara umum, sedangkan pada kenyataannya perilaku manusia itu tidak selalu dihasilkan dari lingkungan yang terlalu umum. Biasanya perilaku manusia itu dihasilkan dari aspek yang spesifik dari lingkungan itu. Misalkan saya punya teman yang suka vape. Bukan berarti karena dia itu bagian dari lingkungan saya, secara umum semua itu akan mempengaruhi perilaku saya. Memang orang itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya, tapi tidak semuanya. Jadi teori ini kurang spesifik untuk meramal lingkungan yang bagaimana, dimensinya dan aspeknya tidak cukup jelas. Lalu yang kedua, kurang akurat untuk meramal karena dia menolak untuk menganalisa secara statistik. Karena kan biasanya kalau statistik itu hasil analisa datanya itu lebih akurat dan lebih objektif daripada penelitian kualitatif. Lalu dia juga kurang mengidentifikasikan kejadian di masa lampau. Jadi teori kan menganggap bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh dunia dan lingkungannya, bukan dari dia kurang menganggap bahwa sebenarnya perilaku kita itu juga bisa dipengaruhi oleh masa lalu. Lalu kelemahannya juga dari penekanan fenomenanya. Mereka fenomenanya kurang fokus pada hal-hal yang sifatnya tidak disadari manusia. Hal-hal yang unconscious itu mereka kurang soroti di teori mereka. Jadi seakan-akan perilaku manusia itu tidak berasal dari hal yang unconscious ini. Lalu teori ini juga tidak berpihak dengan keadaan lingkungan Skinner ya, karena Skinner itu kan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan kalau Fred Lewin itu kan masih ada fungsi pribadi itu. Jadi mereka tidak sepihak. Lalu teori ini juga sebenarnya kurang sistematis dan konsepnya masih kabur atau kurang jelas untuk bisa kita memahami. Dan teori ini juga sibuk dengan aspek-aspek yang mendalam. Jadi dia fokusnya itu kepada daya, ketegangan, fungsi pribadi, dan lingkungan. Teori ini kurang fokus sama tingkah laku yang sifatnya itu lebih kelihatan. Gitu. Selanjutnya, baik, untuk yang terakhir ini aplikasi teori medan. Salah satu penerapan dari teori medan ini menjelaskan mengenai perilaku agresivitas seseorang atau suatu kelompok. Ketika seorang atau kelompok menunjukkan perilaku agresivitas, dilihat menggunakan teori medan, perilaku tersebut pasti ada sebab yang melandasi perilaku agresivitas tersebut muncul dan kemana perilaku agresivitas tersebut akan mengarah. Nah, contoh penjelasannya bisa dilihat misalnya salah satu supporter sepak bola menyerang supporter lawan atau merusak fasilitas umum yang ada di sekitarnya, maka menyerang atau merusak tersebut merupakan bentuk pelampiasan untuk mengurangi ketegangan. Sedangkan tujuan mereka menyerang supporter lawan atau merusak fasilitas merupakan daya yang menarik mereka untuk melakukan penyerangan. Jadi walaupun pada tempat tersebut ada penghambat seperti pagar pemisah dan atau petugas keamanan, tapi jika daya yang muncul itu kuat, maka penyerangan akan tetap dilakukan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Appreciate buat kalian lengkap ya untuk penjelasan.
teorinya ya, juga ada contoh ya, yaitu melengkapi tadi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Cuman mungkin saya tambahkan tadi baik dari kelompok 3 maupun kelompok 4 belum membahas tentang ini ya, jenis-jenis konflik yang dikemukakan Luwin ya. Iya Bu, belum memasukkan. Ya, oke. Ya, nanti kita bahas saja gitu ya. Jadi dari Luwin ya, dia juga menjelaskan bahwa pada diri individu ya, tadi kan ada ketegangan ya, salah satu bentuk ketegangan itu konflik. Nah, konflik ini kalau dalam pandangan Luwin ada 3 macam, ada konflik mendekat-mendekat atau approach-approach ya. Kemudian ada konflik menjauh-menjauh ya, atau avoidance, atau konflik mendekat-menjauh ya, approach avoidance ya. Nah, individu mengalami konflik mendekat-mendekat kalau individu menghadapi 2 pilihan yang sama-sama memiliki valensi atau nilai yang positif bagi individu, sama-sama menyenangkan bagi individu, sama-sama disukai oleh individu, tapi individu harus memilih salah satu. Ya. Contoh gampangnya misalnya Anda ingin makan, ya, dan Anda karena uang Anda terbatas, ya, tapi Anda ingin bingung antara pizza dengan burger misalnya, tapi Anda nggak bisa beli dua-duanya karena uang Anda terbatas. Ya. Nah, ini bisa dikatakan konflik mendekat-mendekat. Dua-duanya menarik, dua-duanya jenis makanan keduanya ini sama-sama Anda sukai. Ya, nah pada saat itu Anda juga kepingin dua-duanya, ya, tapi harus Anda pilih salah satu. Ya, nah, apakah Anda harus memilih pizzanya ataukah memilih burgernya? Sementara kalau avoidance intinya kebalikan dari approach, ya, Anda harus memilih 2 pilihan, ya, yang kedua-duanya tidak Anda sukai. Kedua-duanya memiliki valensi atau nilai yang negatif bagi Anda. Ya. Contohnya apa? Misalnya, ya, Anda harus memilih, ya, diberi tugas di rumah misalnya, mengepel ataukah mencuci baju. Ya, dua-duanya tidak Anda sukai, tapi harus Anda lakukan salah satu. Nah, ini akan membuat individu bingung. Ya, mengepel tidak suka, mencuci baju juga nggak suka. Ya, ini kita umpamakan mencuci bajunya dengan tangan ya, bukan dengan mesin. Ya. Kemudian kalau yang approach avoidance, ya, Anda bingung, ya, apakah mau mengambil pilihan itu atau tidak? Karena pilihan itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Misalnya nih, Anda yang dari luar kota, ya, Anda bingung, ya, mau kuliah di WM ataukah enggak ya? Kalau di WM misalnya ada kesempatan Anda berkenalan dengan orang-orang di luar daerah Anda, ya. Anda mengetahui hal-hal yang baru, ya. Tapi sisi negatifnya Anda jauh dari orang tua. Mau nggak mau Anda harus mandiri. Ya, jadi ada mempertimbangkan satu pilihan apakah ingin Anda ambil atau tidak. Ya. Nah, pilihan itu ada sisi positif dan negatifnya. Makanya disebut approach avoidance. Ya. Ini saya rasa mudah untuk dihafalkan. Ya, mudah untuk dipahami untuk yang konfliknya. Ya, nah memang harus kita akui gitu ya, teorinya Luwin ini memang tidak mudah untuk dimengerti. Tadi salah satu kelemahannya, ya, yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan 4, salah satu kelemahannya adalah tidak sistematik gitu ya, banyak konsep-konsep yang mungkin kurang tersampaikan, kurang dijelaskan, ya, secara lengkap, ya, sehingga
ya memang agak sulit gitu ya memahami teori ini. Ya, nah tetapi sebenarnya kalau mau kita pelajari, ya, kalau mau kita sederhanakan teorinya Lewin ini bisa, ya bisa. Dan itu memang terjadi juga gitu ya. Artinya teori ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Mari kita lebih pahami lagi teorinya Lewin ya di sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk teorinya Lewin ini atau ada yang masih belum paham teorinya Lewin ini. Ya. Oke, sebentar saya mau meminta suami saya untuk berhenti kerja dulu. Oke, I'm back. Ada yang mau bertanya untuk teorinya Lewin? Oke, berarti paham semua ya? Oke, Oke, ini Jihan. Bisa dijelaskan secara singkatnya nggak? Saya kurang paham. Oke, yang kurang dipahami apa Jihan? Inti dari teori lapangan ini tuh secara singkatnya gimana ya Bu? Soalnya saya kurang paham dari pembawaan materinya teman-teman tadi. Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau menurut Anda, kira-kira teorinya Lewin ini intinya apa sih? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan ke Jihan? Pilea? Bukan yang termasuk presentasi ya, Pilea tadi ya? Bukan, Bu. Oke, Pilea. Bisa membantu saya menjelaskan ke Jihan? Saya juga kurang bisa menjelaskan secara ringkas ya, Bu. Oke. Siapa nih? Ini ada yang di sini tertulis apa namanya Iceng. Iceng apa Iceng? Halo, Iceng atau Iceng? Bisa diaktifkan dulu mic-nya. Ini mestinya nama panggilan ya. Oke, tidak ada tanggapan dari Iceng atau Iceng. Oke, kita ke inti dari teorinya Lewin ini, gitu ya. Intinya seperti yang pernah saya sampaikan mungkin ya ketika kita di awal pertemuan di minggu pertama, ya bahwa Lewin ini adalah termasuk tokoh yang mengakui bahwa individu itu tidak bisa lepas dari lingkungannya. Ya. Nah, kalau kita ingat misalnya teorinya behavioristik, ya, itu memang mengatakan bahwa perilaku itu dibentuk dari lingkungan. Ya. Nah, Lewin juga demikian, tetapi dia tidak artinya kalau behavioristik itu kan mekanis gitu ya, individu seperti robot. Ya. Nah, Lewin tidak seperti itu.
Ya, meskipun dia juga berbicara tentang pengaruh lingkungan pada individu, tetapi penjelasannya tidak seperti yang teorinya behavioristik. Ya. Lewin berusaha mengemukakan dinamikanya, ya, dan berusaha memberikan gambaran bahwa individu ini dikelilingi oleh hal-hal yang di luar dirinya, ya, mirip dengan Bronfenbrenner. Ya. Makanya di teorinya Lewin, dia juga berusaha menggambarkan apa yang namanya lapangan kehidupan. Nah, di lapangan kehidupan ini berisi individu itu sendiri plus hal-hal yang berada di luar individu, hal-hal yang berarti bagi individu saat ini. Ya. Karena tadi kan Lewin juga mengatakan teorinya ahistoris. Ya, walaupun Lewin juga mengakui bahwa pengalaman masa lalu itu juga berpengaruh pada diri individu, tetapi yang disorot, yang dianalisa adalah pada masa kini. Nah, pada masa kini, apa yang berarti bagi individu? Nah, itulah yang ada di lapangan individu, di lapangan kehidupan individu. Ya, atau lebih gampangnya mungkin apa yang ada di dalam benak individu. Ya, itu mungkin secara awamnya seperti itu. Ya, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perhatian individu saat ini. Ya. Nah, kalau saat ini misalnya Anda sedang jatuh cinta, gitu ya. Nah, mungkin lapangan kehidupan Anda atau apa yang menjadi perhatian Anda saat ini, ya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pacar Anda, hal-hal yang berkaitan dengan pacaran, hal-hal yang romantis. Ya. Kalau misalnya sekarang ini sedang COVID gitu ya, mungkin setahun yang lalu perkara COVID ini tidak ada di lapangan kehidupan kita, tidak menjadi perhatian kita, ya. Karena nggak ada COVID. Tetapi saat ini kita mengetahui COVID dan itu kemudian masuk dalam lapangan kehidupan kita. Ya, jadi lapangan kehidupan juga dinamis, ya, tergantung apa yang menjadi perhatian individu saat ini, tergantung apa yang menjadi kebutuhan individu saat ini. Ya. Nah, itu tentang lapangan kehidupan. Ya, sampai di sini paham nggak? Jihan atau yang lainnya juga? Paham, Bu. Ya, oke. Nah, itu dulu ya. Nah, lapangan kehidupan tadi seperti yang dibilang kelompok 4 tadi gitu ya. Jadi ada yang sifatnya maya, ya, ada yang sifatnya nyata, ya. Maya misalnya cita-cita Anda, harapan Anda, ya, itu maya. Ya. Tetapi misalnya orang tua Anda, pacar Anda, ya. Lingkungan sekitar Anda, ya, rumah Anda, ya, itu adalah nyata. Nah, itu lapangan kehidupan. Ya. Nah, sebenarnya konsep yang kedua, lokomosi, ya, atau sering kita sebut juga gampangannya perilaku, ya, perilaku. Ya, hanya Lewin kemudian mengatakan bahwa perilaku itu adalah lokomosi, ada pergerakan dari satu lapangan kehidupan ke lapangan kehidupan yang lain. Ya. Nah, tetapi mungkin gampangannya ya sudah kita berperilaku gitu ya, karena kita memang ada kebutuhan tertentu, ada motivasi tertentu, ada dorongan tertentu untuk berperilaku. Nah, dorongan yang membuat individu berperilaku tadi itu yang dijelaskan tadi adalah daya. Ya. Jadi ada bermacam-macam daya. Ada daya dari dalam diri individu sendiri. Misalnya Anda lapar, ya. Kemudian Anda makan. Nah, gerakan Anda misalnya dari Anda duduk, kemudian Anda berdiri, kemudian Anda pergi ke tempat makanan itu berada. Misalnya kalau di rumah, misalnya di dapur gitu ya, atau di ruang makan. Ya, maka ini yang disebut
oleh Lewin lokomosi. Ya. Tetapi secara realnya yang kita lihat adalah itu perilaku, ya, bahwa Anda pergi ke dapur, ke ruang makan, mengambil makanan. Nah, apa yang menyebabkan? Kalau menurut Lewin tadi salah satunya adalah daya dari dalam diri individu, kebutuhan yang berasal dari dalam diri individu. Ada nggak kebutuhan atau daya yang dari luar? Ya, ada, ya, banyak. Ya, misalnya dari orang lain, misalnya, ya, Anda punya pacar misalnya, ya, pacar Anda meminta Anda untuk datang ke rumahnya, ya, maka Anda berangkat dari rumah Anda pergi ke rumah pacar Anda. Ya. Nah, kalau ini dalam konsepnya Lewin digambarkan dalam lapangan kehidupan, gitu ya, memang agak-agak apa ya, bulat gitu ya. Jadi kalau dalam bahasanya Lewin terjadi lokomosi, perpindahan, ya, dalam diri Anda dari wilayah rumah, ya, rumah Anda pergi ke wilayah rumah pacar Anda. Ya, jadi ada pergerakan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Pergerakan dari rumah Anda ke rumah pacar Anda. Ya. Nah, kalau kita lihat ya memang dalam bentuk perilaku gitu ya, secara realnya, ya, bahwa Anda pergi ke rumah pacar Anda, itu gampangannya. Karena apa? Karena ada dorongan, ada daya. Dayanya dari mana? Dari luar diri individu, dari pacar Anda, itu. Ya. Nah, sampai di sini paham nggak? Antara lapangan kehidupan, kemudian lokomosi, atau kalau bahasa sehari-harinya perilaku. Apa yang menyebabkan individu berperilaku? Bu, bentar mau tanya. Masih bertanya? Ya, Esra. Gimana Bu, tadi yang lokomosi sama daya itu sama ya? Jadi lokomosi itu daya yang menarik individu melakukan sesuatu gitu? Bukan. Daya itu adalah yang membuat individu melakukan lokomosi. Oh ya. Ya. Atau kalau bahasa sehari-harinya gitu ya, gampangannya, daya adalah sesuatu yang membuat individu berperilaku. Berarti lokomosi itu perilakunya, Bu? Iya. Oke. Ya, dalam bahasanya Lewin, ya, perilaku itu adalah lokomosi. Ya. Perpindahan antara satu wilayah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya. Itu kalau bahasanya Lewin. Ya, tetapi supaya itu mudah dimengerti, ya, gampangannya ya itu tadi bahwa perilaku yang membuat individu melakukan sesuatu, ya, itu adalah daya. Ya. Karena bagaimanapun sama juga, gitu ya, lokomosi itu disebabkan oleh daya. Nah, daya itu tadi yang bermacam-macam tadi, ada yang dari dalam, ada daya yang mendorong, ada daya yang menghambat, itu. Ya, sampai di sini paham? Paham Bu, paham. Terima kasih. Ya, oke. Oke ya, itu gampangannya. Ya, supaya lebih dipahami teorinya Lewin. Ya. Nah, kemudian ada tadi yang terakhir ketegangan, gitu ya, ketegangan. Nah, memang agak sulit dipahami, gitu ya, kalau dalam konsepnya Lewin, ya. Nah, tetapi secara gampangannya, ya, ketegangan itu terjadi, ya, kalau misalnya muncul kebutuhan dari dalam diri individu, ada daya dari dalam dalam diri individu, ya, baik itu daya dari dalam, kebutuhan dari dalam maupun dari luar, ya, dan itu belum bisa dilakukan oleh individu, ya, belum bisa diselesaikan oleh individu.
atau ketika individu mendapat tugas dan tugas itu belum bisa diselesaikan oleh individu, maka akan timbul ketegangan dalam diri individu. Oke. Ya, itu ya. Atau ketika individu mengalami konflik dan konflik itu belum terselesaikan, itu juga bisa menimbulkan ketegangan. Ya. Artinya ketegangan itu membuat individu merasa tidak nyaman, tidak seimbang. Ya. Ada sesuatu yang terus dipikirkan individu, membuat individu merasa tidak nyaman. Ya. Misalnya tadi gitu ya, ada kebutuhan dari dalam diri individu, ya lapar, ya tetapi situasi tidak memungkinkan dia untuk makan. Ya, karena misalnya dia berada di dalam kelas, aturannya di dalam kelas tidak boleh makan. Ya, nah ini akan menimbulkan ketegangan dalam diri individu. Ya, karena dia harus menahan laparnya, ya kebutuhannya belum bisa dipenuhi. Ya. Nah, ketegangan baru akan reda, baru akan selesai kalau kelasnya selesai dan individu bisa pergi ke kantin untuk makan. Ya, atau misalnya saat ini Anda mendengarkan Zoom, ya, dan Anda lapar, tetapi mungkin Anda tidak ingin meninggalkan Zoom ini, tapi Anda lapar. Nah, dalam diri Anda timbul ketegangan. Ya. Baru akan selesai kalau Zoom ini selesai dan Anda makan. Ya, itu. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dibahasakan sederhana juga bisa sederhana, gitu ya. Intinya tadi bahwa individu itu tidak semata-mata individu, tetapi individu juga memiliki lingkungannya. Ya, bahwa individu juga selalu terikat ya dengan lingkungan yang ada di luar diri individu atau hal-hal yang berada di luar diri individu itu sendiri. Nah, kemudian mengapa individu berperilaku? Ya, karena ada dorongan, ada daya. Ya, kalau dalam bahasanya Lewin ada daya. Nah, daya bisa bermacam-macam. Ya, ada daya yang mendorong. Oh ya, ada daya yang menghambat ya. Ya, jadi daya menghambat ya berarti yang menyebabkan individu tidak bisa melakukan perilaku. Ya, gagal melakukan perilaku. Ya, kemudian ada yang daya berasal dari dalam diri individu, kebutuhan sendiri ya dari orang lain. Kemudian ada daya yang sifatnya impersonal. Ya, karena situasi. Ya. Nah, ini yang daya-daya ini, kecuali daya yang mendorong, daya yang menghambat, itu yang membuat individu berperilaku. Itu. Nah, kadang-kadang individu belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya, atau belum bisa menyelesaikan tugasnya, dan ini yang menyebabkan ketegangan individu. Atau individu mengalami konflik, ya. Entah itu konflik mendekat-mendekat atau menjauh-menjauh atau mendekat-menjauh, dan individu belum bisa memutuskan mau memilih atau enggak, atau mau memilih yang mana. Nah, ini juga menimbulkan ketegangan dalam diri individu. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami enggak? Kalau belum bisa dipahami, silahkan bertanya lagi. Ya, karena memang harus pelan-pelan gitu ya kalau untuk memahami teorinya Lewin ini. Ya, beda dengan teori yang minggu lalu ya, itu mudah untuk dipahami.
Bu, sepertinya ada yang tanya di chat. Oh, saya tidak melihat. Oh, jika konfliknya terselesaikan, ya, ya. Jika konfliknya selesai, ya artinya misalnya tadi ya konflik menjauh gitu ya. Ya sudah, Anda putuskan gitu ya. Oke deh, saya memilih menyapu saja misalnya ya. Tadi tadi mengepel dan mencuci baju ya. Oke, saya mengepel saja ya. Nah, konfliknya terselesaikan. Ya, berarti individu sudah tidak memiliki ketegangan lagi. Ketegangannya selesai. Ya. Atau misalnya kalau Anda memiliki tugas gitu ya. Saya memberikan tugas untuk diselesaikan minggu depan. Ya, minggu depan deadline-nya harus dikumpulkan. Nah, dari minggu ini, dari hari ini tanggal 16 ya, ini tanggal 16 ya, sampai dengan tanggal 22 ya, mungkin Anda merasa tegang gitu ya, karena teringat-ingat, oh ya belum mengerjakan tugas psikologi sosial ya, ada tugas psikologi sosial. Nah, ini menjadi pemikiran individu ya, karena ada satu tanggungan yang belum diselesaikan. Ketika Anda menyelesaikan tugas itu ya, misalnya tanggal 22 jam 22.00 gitu ya, tugasnya sudah Anda selesaikan, maka ketegangannya juga akan hilang ya. Itu yang dimaksudkan oleh Lewin. Oke, ada yang bertanya lagi? Francisca mau bertanya? Oh, enggak Bu, sudah. Oh, oke. Ya, cukup paham ya. Kita coba sederhanakan teorinya Lewin itu tadi. Ya. Nah, Lewin juga mengatakan gitu ya, bahwa hal-hal yang di luar diri individu, di sekeliling individu, ya itu juga akan mempengaruhi perilaku individu, akan mempengaruhi individu. Ya, contohnya apa? Ya tadi misalnya daya yang berasal dari orang lain, ya, itu kan mempengaruhi individu. Ya, daya yang menghambat misalnya, ya mempengaruhi individu, membuat individu tidak jadi berperilaku. Ya misalnya gitu ya, Anda ingin pergi ke rumah pacar Anda gitu ya. Nah kemudian ada daya yang menghambat, ya, misalnya hujan deras gitu ya, hujan badai. Nah, hujan ini itu adalah daya yang menghambat sehingga Anda tidak jadi berperilaku. Ya, Anda tidak jadi pergi ke rumah pacar Anda. Ya. Nah, itu makanya kenapa tadi kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya, yang juga sempat tadi mempresentasikan rumus perilaku yang dituliskan atau diciptakan oleh Kurt Lewin ya. B sama dengan fungsi P dan E. Ya, behavior merupakan fungsi dari environment dan personal. Gitu. Ya. Atau yang saya contohkan tadi gitu ya, Anda lapar tetapi Anda tidak segera makan. Kenapa? Karena Anda berada di kelas. Kelas ini adalah lingkungan Anda. Ya. Dan di kelas ada norma itu tadi, ada aturan bahwa tidak boleh makan di dalam kelas dan tidak boleh meninggalkan kelas sebelum kelasnya selesai. Ya. Nah, aturan ini itu adalah daya yang menghambat. Ya, gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Kalau gitu saya tayangkan cuplikan film gitu ya. Nanti silakan Anda analisa dengan teorinya Lewin. Sebentar.
Oke, sebentar. Ini masih. Share screen-nya. Oh, ini ternyata ada yang bertanya juga dari Grace. Apakah daya mirip dengan motivasi? Ya, gitu ya. Kalau mau dianalogikan dengan motivasi, ya. Nah, cuman daya tadi ada yang berbeda dengan motivasi. Ya, artinya kan tadi daya ada yang daya yang menghambat. Ya, nah tentunya daya menghambat ini kan berbeda dengan motivasi. Ya, nah kemudian ada daya impersonal. Ya, itu rasanya juga berbeda dengan motivasi. Ya, nah daya impersonal ini adalah daya yang bukan dari manusia, ya, namanya impersonal, bukan dari manusia. Jadi bisa dari lingkungan yang non manusia, misalnya alam, gitu ya, cuaca, aturan, norma, ya. Nah itu rasanya bukan motivasi, ya. Nah tetapi kalau misalnya daya dari kebutuhan individu itu sendiri, gitu ya, bisa dikatakan mirip, ya, dengan motivasi. Ya, misalnya tadi lapar, gitu kan, itu. Membuat individu termotivasi atau mendorong individu untuk makan gitu ya, atau misalnya keinginan untuk berprestasi misalnya ya dari dalam diri individu itu muncul misalnya ya. Nah ini kan juga mirip dengan motivasi ya. Jadi Grace, beberapa daya oke, bisa kita samakan dengan motivasi, tetapi beberapa berbeda ya. Nah tetapi sebagian besar daya, ya kecuali yang menghambat, ya itu membuat individu berperilaku, ya mendorong individu untuk berperilaku. Ya. Tuh. Kemudian tadi. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Ya. Oke. Kemudian dari Francisca, ketegangan itu berasal dari mana ya? Apakah dia ada untuk menemani daya saja? Ketegangan tadi yang sudah saya jelaskan bisa berasal dari kebutuhan yang atau daya yang belum terpenuhi ya oleh individu. Ya misalnya tadi misalnya belum makan gitu ya, atau misalnya belum menyelesaikan tugas. Ya, atau misalnya janjian dengan seseorang tetapi belum bisa dilaksanakan, ya misalnya karena kendaraannya tidak ada gitu ya, atau karena misalnya cuaca, ya, nah itu bisa menimbulkan ketegangan. Ya. Nah, ketegangan juga bisa muncul ketika individu mengalami konflik, ya ketegangan. Konflik misalnya approach ya, atau avoidant konflik mendekat-dekat atau konflik menjauh-menjauh ya gitu ya, itu bisa menimbulkan ketegangan. Nah ketegangan itu bukan untuk menemani daya, saya rasa ya, kalau menurut saya bukan dalam artian menemani daya, tetapi dia bisa muncul, ketegangan itu muncul ya kalau daya itu belum dipenuhi oleh individu. Ya, kecuali individu memutuskan, oke, saya tidak memenuhi ini gitu ya. Misalnya lapar. Ya. Tetapi Anda memutuskan Anda tidak akan makan karena misalnya Anda puasa. Ya. Nah, itu mungkin tidak akan menimbulkan ketegangan. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya Anda lapar, ya muncul daya dari kebutuhan
individu ya ingin makan, ya Anda tidak dalam situasi puasa, ya Anda ingin memenuhi kebutuhan tadi, ya tetapi masih terhambat, ya masih terhambat oleh misalnya aturan di kelas tadi, ya itu, atau misalnya tidak punya uang gitu ya, itu, ya maka itu akan menimbulkan ketegangan, ya karena sebenarnya Anda ingin memenuhi kebutuhan Anda tadi itu, ya itu jadi ketegangan saya rasa bukan menemani daya, ya tapi muncul ketika daya itu belum bisa terpenuhi oleh individu, atau muncul ketika individu mengalami konflik, ya atau individu merasa terhambat ya ketika akan berperilaku, ketika akan melakukan sesuatu, itu juga bisa menimbulkan ketegangan, ya karena keinginannya belum terpenuhi. Gitu. Oke gitu ya Francisca. Bu, terima kasih. Ya oke, mudah-mudahan cukup jelas gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat di layar Anda? Yes. Belum Bu, masih loading Bu. Belum ya? Ini sudah Bu. Oh sudah. Oke, saya play. Ini saya ambil dari YouTube. Ini cuplikan drakor The World of Merit. Mungkin yang sudah pernah melihat ingat adegan ini ya. Oke. Oops.
Oke, kalau yang pernah nonton drakor ini The World of Merit mungkin ingat adegan itu ya, tapi kalau yang tidak nonton saya ceritakan sedikit ya. Jadi The World of Merit itu bercerita tentang keluarga, saya lupa namanya, Ji Sun Wo kalau nggak salah ya, dia dokter, kemudian suaminya selingkuh ya, dan kemudian suaminya menikah dengan selingkuhannya. Nah, anaknya yang satu orang ini suatu ketika memutuskan ikut ayahnya dengan keluarga ayahnya yang baru. Ya, nah, Ji Sun Wo merasa depresi, ya, tertekan, ya, karena anaknya memilih ikut suaminya. Ya, tentu saja dia juga depresi ya, stres karena suaminya meninggalkan dia. Ya, itu. Nah, sebelum adegan tadi itu digambarkan Ji Sun Wo yang depresi tadi, stres, kemudian meninggalkan kota, meninggalkan tempat kerjanya, kemudian pergi menyepi ke suatu tempat. Nah, dia sempat mau bunuh diri, ya, berjalan ke laut dan hampir tenggelam gitu ya, tapi diselamatkan oleh temannya. Nah, ketika Ji Sun Wo ini istirahat tadi ya, tidur, tiba-tiba ada telepon. Ya, saya kurang tahu. Pertama itu ring telepon ataukah intuisi seorang ibu gitu ya. Kemudian Ji Sun Wo ini nelpon anaknya. Ya, dia merasa tidak tenang gitu ya, menelpon anaknya, dan ternyata anaknya menangis. Dan Ji Sun Wo langsung pergi untuk menjemput anaknya. Ya, jadi adegan selanjutnya adalah Ji Sun Wo langsung pergi, nggak peduli dia masih lemah, masih sakit karena habis tenggelam, tapi langsung pergi meninggalkan tempat perawatannya itu tadi, ya. Saya nggak tahu apakah itu klinik ataukah rumah temannya, ya. Langsung pergi ke rumah rumah suaminya yang baru ya untuk menjemput anaknya. Nah, yang ingin kita diskusikan adalah silakan mendiskusikan, menggambarkan lapangan kehidupannya Ji Sun Wo saat itu. Ya, dalam kondisi itu apa yang berarti bagi Ji Sun Wo selain dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian tentang perilakunya, ya, atau dalam konsepnya Lewin tadi lokomosi, ya. Apa yang menyebabkan Ji Sun Wo berperilaku demikian, ya, artinya dia langsung bergerak meninggalkan rumah peristirahatan atau klinik atau apalah itu, ya, tidak mempedulikan kondisi dirinya, tapi langsung pergi bergerak berperilaku ke rumah mantan suaminya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perilaku itu, atau kalau dalam konsepnya Lewin, apa yang menyebabkan terjadinya lokomosi itu? Ya, paham ya? Paham pertanyaannya ya? Oke. Ya, ini ada 44. Saya akan bagi kalian ke breakout room. 44. Cuman ini acak ya. Beda dengan kelompok presentasi. Ya, karena kalau saya membuat manual akan lama. Oke, saya bagi 8 kelompok saja. Oke, 10 menit selesai ya. Saya rasakan itu cukup. Oke.
Kayak iki ae gorek voice ae gorek. Voice apa jenenge? Suara. Aku nggak ngerti pertanyaan. Iya, aku juga Lek dramanya aku tahu, tapi maksudnya apa sih? Dihubung ambek teori ini iki ya. Waduh, apa ya aku gak nyimak. Keturun nih. Lek pertanyaannya yang kedua itu apa yang menyebabkan itu tokohnya meninggalkan rumah sakit dan pergi ke rumah mantan suaminya. Kalau yang pertama aku nggak dengar. Yo lek aku jadi seorang ibu ya aku gopo Cik. Wong belum sidang apa? Biasanya kan lek sidang cerai kan ono hak asuh lah. Kok moro-moro anaknya kok mau milih bapak ngono. Jawabanku ngono. Apa pertanyaan nomor 1? Soal anaknya nangis. Hello. Panggilan kayaknya. Seharusnya. Cuma tinggal lift doang kan? Pertanyaan pertama apaan? Duh. Oh, Jason ngira pasti itu kelasnya udah selesai. Iya. Apa? Jason pasti ngiranya kelasnya udah selesai. Terus Ya di Allah. lift ya. Dia Tonggo sopo yuk. masuk lagi kok. Nah, aku gak nganggep tonggo. Cek mang iku bahas apa sih aku jaket mlebu. Anak subtitle ya. Tanya ke pertanyaannya apa? Oh, alah teori lapangan tah itu. Oh, hubungannya apa? Katanya nyari life space. Apa kuwi? Oh, pertanyaan pertama itu toh, apa yang menurut ibunya penting selain anaknya? Rumah sakit nih gue. Apa ya?
Ini nanti yang mau jadi perwakilan siapa ya? Step. Skip. Aku nggak paham pertanyaan nih. Ninggalin rumah sakit dan pergi ke rumah mantan suaminya. Yang pertama apa tadi? Apa yang menurut ibunya lebih penting dari dirinya sendiri atau gimana ya? Pokoknya apa yang lebih penting gitu. I don't know. Aku kaget tiba-tiba. Nanti masuk breakout room ya. Iya. Panik. Mana disentuh? No. Oh, penyebab perilaku ibunya kok langsung pergi, padahal kan kayak apa ibu itu kan masih sakit gitu loh. Ya karena dia mikir anaknya lebih penting kan. Naruh apa? Gore seorang ibu. Iya. BTW tinggal 50 detik. Siapa yang maju? Step. Sumpah aku nggak tahu apa-apa. Ini nggak ada yang udah lihat dramanya dah. Aku nggak lihat deh. Tere diem aja. Iya. Tidur teh. Gak nonton. Silakan comment room bila sudah selesai diskusi. Belum, Bu. Habis gini udah auto sih. Maksudnya siapa yang mau mewakili? Iya. Oh ya, semoga nggak semuanya satu-satu ya. Oh ini nggak langsung auto ya? Iya. Ya udah, leave. Oke, ya sudah kembali semua ya ke ruang utama. Oke, kelompoknya Evan, Eliana, Melia sudah diskusikan. Nah, oke, saya minta Anda menggambarkan kira-kira yang ada di lapangan kehidupannya Ji Sun-woo itu apa saja ya pada saat itu ya. Oke, silakan kelompoknya Evan, Eliana, Fernanda, Melia, yang salah satu yang jadi jubirnya. Oke, saya yang jawab ya Bu ya. Yep. Jadi tadi kami diskusi untuk gambaran lapangan kehidupannya itu dari Ji Sun-woo itu kayak kekhawatiran gitu Bu. Jadi kehidupannya kayak lapangan kehidupannya saat itu tuh dipenuhi kekhawatiran karena kayak pertama tadi kan ada scene, ada adegan kayak dia kayak khawatir kayak bisa kayak terburu-buru nggak bisa ngabarin gitu tuh Bu. Jadi kayak ngambil HP-nya ngecasnya juga langsung kayak terburu-buru gitu tuh. Karena kayak dia nggak bisa kasih kabar, dia nggak bisa dapat kabar. Terus habis dia bisa terima kabar itu, dia telepon anaknya itu, terus dia jadi khawatir, kayak takut kehilangan si anaknya itu. Itu Bu dari kelompok kami. Ya, makasih. Kelompoknya siapa nih yang jadi jubir tadi? Evan. Bu. Oke. Ini lihat di share screen ya, saya berusaha menggambarkan lapangan kehidupan tapi saya tidak bisa menguasai menggambar dengan mouse ya. Ini seharusnya tidak mencong-mencong gitu ya, jadi eclipse gitu, elips ya. Nah kalau mau digambarkan kira-kira lapangan kehidupan seperti inilah ya.
elips yang sempurna mestinya ya. Nah, ini bisa dibagi-bagi gitu ya menjadi wilayah-wilayah. Ya, dari tadi saya mau menggambarkan tapi tidak pede gitu ya, tapi ini saya nekat aja lah. Nah, setiap wilayah ini, misalnya wilayah A, itu menggambarkan hal-hal yang berarti bagi diri individu. Misalnya kalau Jisunwo tadi, misalnya tadi yang real, misalnya tadi anaknya, ya. Ini misalnya anaknya ada di sini, ya. Bentar. Oke. Oke, bisa diubah nggak ya ini? Oh, nggak bisa digeser-geser ya. Oke, jadi misalnya di sini, ya, di spot udah sini apa? Di sini ini misalnya anak, gitu ya. Kemudian ada kecemasan, mungkin kecemasan akan masa depan ya, kecemasan tentang nasib anaknya. Ya, itu ada juga di lapangan kehidupannya Jisunwo, yaitu sesuatu yang maya, ya. Sementara yang realnya tadi anaknya, ya di sini. Ya, kemudian misalnya di sini, sorry saya tidak bisa menulis kecemasan, jadi di sini, ya, itu. Ya. Nah, mungkin ada lagi misalnya suami, gitu ya, mantan suami, ya, karena saat itu dia juga masih berkonflik dengan mantan suaminya, ya bisa jadi di sini, ya, atau misalnya pekerjaan, ya, itu bisa juga digambarkan di lapangan kehidupan ini, ya. Jadi mungkin yang pada saat itu, ya, saya setuju misalnya kecemasan, ya, kemudian anak, ya, terus kemudian bisa saya tambahkan suaminya, ya, kemudian mungkin pekerjaannya, ya, itu. Oke. Kelompoknya Yoriko ada? Yoriko, Nuke, Natalia. Oke. Ada yang mau ditambahkan di lapangan kehidupannya Jisunwo? Atau punya pendapat berbeda? Kelompoknya Yoriko, Nuke, Natalia. Ya? Lebih sama sih Bu, karena kekhawatirannya Jisunwo itu tadi yang karena mendengar anaknya menangis, jadi ada daya yang muncul untuk dia segera bergegas menjemput anaknya tadi, Bu. Oh, oke. Jadi ini langsung ke pertanyaan nomor 2 ya. Jadi yang membuat Jisunwo bergerak, ya, melakukan lokomosi, atau kalau kita melihat perilakunya yang pergi itu adalah anaknya, ya, ketakutan dari anaknya, ya, anaknya tadi menangis. Ya, nah ini kalau dimasukkan di macam-macam daya tadi, ya, dan bisa menjawab nggak termasuk daya yang mana? Atau tadi yang presentasi tadi siapa? Samantha, ya, Samantha Tapangan tadi presentasi ya. Halo Samantha, mic-nya di unmute dulu. Halo, iya. Ya, tadi presentasi ya? Iya, Bu, presentasi. Ya, oke. Tadi saya sepakat dengan jawaban kelompoknya Jihan tadi ya, bahwa yang menggerakkan Jisunwo berperilaku, ya, itu adalah anaknya. Ya, karena tadi kan di adegan tadi anaknya menangis, ya. Nah, kalau dari teorinya Lewin itu kan ada macam-macam daya, ya, yang membuat individu berperilaku atau melakukan lokomosi. Nah, kira-kira kalau dalam kasusnya Jisunwo ini termasuk daya yang mana, Samantha? Sebentar ya Bu, saya pikirkan dulu. Oke. Mungkin daya yang kalau dari film yang tadi itu daya yang berasal dari orang lain sih mungkin. Oke, ya, terima kasih Samantha, ya, saya sepakat gitu ya, daya yang berasal dari orang lain. Siapa anaknya itu tadi? Ya, jadi
anaknya ini menangis dan ya sudah, ya dia pergi. Ya. Atau ada kelompok yang punya pendapat berbeda? Kelompoknya Patricia, kelompoknya siapa ini? Ariel, Teresia, kelompoknya Gabriela, Billy, Yunike, ada pendapat yang berbeda? Kalau tadi dari kami juga membahasnya itu dayanya juga berasal dari orang lain, karena kan anaknya yang dipukulkan, akhirnya dia itu langsung kayak tegang gitu loh. Tahu kalau anaknya itu lagi pukul sama ibu tirinya, makanya dia itu langsung cepet-cepet ke anaknya supaya ketegangannya itu nanti berkurang. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ini siapa tadi ya? Saya tidak bisa melihat namanya. Saya. Oke. Ya, ya. Ya, intinya sama ya. Daya yang berasal dari orang lain, anaknya. Ya. Dan kondisi ini, ya, saya sepakat itu menimbulkan ketegangan dalam diri Ji Sun Woo. Ya, karena konfliknya kan tidak selesai. Ya. Ya ini tidak bisa dikatakan konflik mendekat-mendekat atau menjauh-menjauh gitu ya. Mungkin lebih tepat kalau misalnya klasifikasikan, ya dikategorikan ini termasuk konflik yang mana sih? Ya mungkin mendekat menjauh gitu ya. Artinya ketika anaknya memutuskan untuk ikut ayahnya, ya sebenarnya Ji Sun Woo-nya kalau yang saya lihat di drakor itu gitu ya, mengiyakan, tapi juga sebenarnya ada keberatannya. Ya, dia tidak ingin melukai hati anaknya, ya. Ingin memberi kebebasan ke anaknya, itu mungkin sisi valensi positifnya, ya, tetapi juga khawatir kehilangan anaknya, ya, itu yang mungkin negatifnya, ya, itu, ya, ya ini yang terus kemudian membuat dia mengalami ketegangan, ya, dan juga konflik dengan suaminya ini, ya, yang tidak selesai-selesai, ya, gitu. Nah kalau misalnya ini bisa diselesaikan gitu ya, ya kalau dalam film sih ceritanya anaknya kembali lagi ke ibunya gitu ya, ya pasti ketegangannya yang terkait dengan berpisah dengan anaknya ini itu pasti akan reda, ya, gitu. Walaupun muncul ketegangan yang lain juga gitu ya, saya selalu mengatakan badai pasti berlalu, ya, tapi selalu ada badai lagi, ya. Oke, ya, ya saya rasa itu yang bisa coba ya kita gunakan teori Kurt Lewin ini untuk menganalisa sepenggal dari drama Korea itu, ya. Kelompok lain ada lagi yang punya pendapat berbeda atau menambahkan? Oke, tidak ada. Ya, berarti saya rasa kurang lebih jawabannya sama gitu ya. Sekali lagi kalau dilihat dari lapangan kehidupannya Ji Sun Woo, ya pasti itu nanti akan muncul ada anak, kemudian ada mantan suami, ada pekerjaan, dan yang pasti tadi saya sepakat ada yang maya adalah kecemasannya atau kekhawatirannya. Ya, itu ada di lapangan kehidupan Ji Sun Woo. Ya, atau kalau gampangannya yang menjadi pikiran Ji Sun Woo saat itu gitu ya, yang ada di benak Ji Sun Woo saat itu. Ya, dan apa yang menggerakkan Ji Sun Woo saat itu, ya, yang sedang terbaring lemah pergi, ya itu adalah anaknya. Ya, jadi itu juga menunjukkan bahwa orang lain ya bisa membuat kita berperilaku. Ya, kebutuhan dari dalam diri juga bisa membuat kita berperilaku. Ya, kondisi lingkungan juga bisa membuat kita berperilaku. Ya. Oke, itu aja untuk teori lapangan ini ya dari Kurt Lewin, ya. Mungkin masih samar-samar ya bagi Anda, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti di pertemuan ke-7 kita review lagi. Ya. Oke.
Oke, ini siapa ini? Internet saya putus. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Saya akan foto Anda sebentar, tolong on cam. Oh, saya selalu lupa. Kok tidak muncul ya? Oke, berikan gaya terbaik Anda. Mohon sabar karena ini ada 3 halaman, jadi agak memakan waktu. Biar adil, saya foto semuanya. Ini halaman kedua. Oke. Halaman 3 banyak yang off cam nih. Maria Laurencia, Korea Nur, ya, Aksal, Ivarko, ya mana wajahnya? Oke, ya karena jaringan jelek, oke nggak apa-apa. Ya terima kasih untuk kehadirannya, diskusinya hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah presentasi. Ya saya apresiasi presentasi kalian dari 2 kelompok cukup baik. Ya sampai bertemu untuk psikologi sosial minggu depan. Terima kasih Bu.